Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam suasana Natal yang pada umumnya dipenuhi dengan sukacita, hari ini kita memperingati wafatnya para martir anak-anak yang karena ambisi seorang raja akhirnya harus menemui kematian. Dan inilah salah satu sisi lain dari kelahiran Yesus. Kelahirannya ternyata ditakuti oleh pribadi yang karena ambisi merasa terancam karena kehadiran Yesus. Herodes tampaknya salah kira bahwa raja yang dilahirkan bukanlah raja yang mau merebut negeri dan tahtanya, tetapi raja baru ini adalah raja yang akan menaklukkan setiap hati dan jiwa. Maka saudara sekalian yang terkasih, gambaran kematian anak-anak yang menjadi sisi gelap dari peristiwa Natal menunjukkan juga kepada kita bahwa tidak ada satu tindakan pun yang akhirnya bisa menghentikan karya keselamatan Allah. Kematian anak-anak ini justru menjadi tanda bahwa Yesus hadir untuk memenangkan setiap hati dan jiwa. Ia bahkan mengalahkan kematian untuk membawa manusia sampai pada kemuliaan Allah Bapanya. Saudara sekalian, sampai hari ini pun kiranya banyak ambisi yang kerap kali juga membawa bayi-bayi kecil sampai pada kematian. Ambisi orang-orang yang lebih dewasa, yang karena berbagai situasi, pertimbangan, atau kepentingan mengorbankan jiwa-jiwa kecil ini dalam budaya kematian. Kita bisa menyebut misalnya salah satunya aborsi. Maka menjadi panggilan juga kita hari ini untuk tetap memperjuangkan budaya kehidupan, karena di sanalah karya Allah senantiasa akan ditunjukkan. Kehidupan dipercayakan kepada kita agar kita berani memelihara, merawat, mengembangkan, sehingga sungguh kepenuhan karya Allah bisa terjadi di dalam setiap peristiwa kehidupan manusia. Kita mohon agar kita boleh semakin menghargai kehidupan, sehingga kita boleh berpartisipasi di dalam penyelenggaraan dan tata dunia yang menjadi semakin lebih baik. Karena kita percaya lewat setiap pribadi yang dihadirkan di dunia ini, Allah sebenarnya menunjukkan karya dan kehendak-Nya. Kita mulai dari lingkaran terdekat kita,
sampai akhirnya kita boleh menjadi pewarta budaya kehidupan sebagaimana Allah yang datang bukan untuk menghancurkan sekalipun terancam, tetapi justru untuk semakin mengembangkan kehidupan ini.